Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, "Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud di arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Bait dengan terinjil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan.
dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam Injil, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa Ia harus pergi kepada Dia yang mengutusnya, supaya Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur, dapat juga diutus untuk kemudian menyertai para muridnya. Dan karya dari penghibur itu jelas dikatakan oleh Tuhan, yaitu menginsafkan dunia dari dosa dan kemudian memberikan kebenaran dan memberikan penghakiman. Tiga hal ini penting dalam perjalanan hidup iman kita. Kita senantiasa berjalan bersiarah untuk senantiasa semakin hari semakin mengenal Kristus dalam hidup iman kita. Dan dalam perjalanan pesiaran hidup kita, hidup iman kita, kita tentu membutuhkan penghibur, Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan pesiaran hidup iman kita. Sehingga sama seperti Rasul Paulus dan Silas, ketika mengalami penderitaan, bahkan berada di penjara, mereka tetap berteguh di dalam iman dan juga senantiasa mau memberikan kesaksian, mewartakan nama Tuhan, walaupun mereka sendiri berada dalam penderitaan. Dan kalau Roh Kudus itu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, kita tentu akan bermegah di dalam Tuhan. Dan jika kita hidup dalam kebenaran, kita juga senantiasa tetap menjadi orang yang mau mengutamakan Kristus di dalam hidup iman kita, walaupun kita dirongrong oleh ketidakadilan dan juga begitu banyak macam ketidakbenaran yang kita temui di dalam kehidupan kita.
Dan jikalau kita menjadi orang yang mengutamakan keadilan dan kejujuran di dalam hidup, maka kita juga menjadi orang-orang yang kemudian berhasil menjadi orang yang hidup dalam kebenaran dan juga dilayakkan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjuangan iman kita, kita membutuhkan Roh Kudus, dan Roh inilah yang akan membantu dan menolong kita semua supaya kita semakin beriman kepada Tuhan. Karena itu, dalam perayaan Ekaristi ini kita juga memohonkan rahmat Tuhan, rahmat Roh Kudus, supaya kita semua dalam perjalanan pesiaran hidup kita di hari ini senantiasa dibimbing dan dikaruniai oleh Roh Kudus, supaya kita senantiasa hidup dalam kebenaran dalam Tuhan. Rahmat Allah menolong kita. Amin.